Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Fitrianti dengan NIM B2406214. Saya merupakan salah satu mahasiswi jurusan S1 Kebidanan di Universitas Megabuana Palopo. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam mengatasi dampak infeksi menular seksual terhadap bayi baru lahir dengan dosen pengampu Bidan Andi Fatimah Jamir, SSIT, SKM, MKes. Pengertian IMS. Apa sih yang dimaksud dengan IMS? IMS adalah infeksi menular seksual yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. Hubungan seks ini termasuk hubungan yang senggama, vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin. Bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Pada pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual pada bayi baru lahir, kali ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, pencegahan penularan HIV pada bayi baru lahir, dan yang kedua, pencegahan penularan infeksi sifilis pada bayi baru lahir. Kita masuk pada pencegahan HIV pada bayi baru lahir. Program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak merupakan upaya terhadap perempuan usia produktif umur 15-49 tahun yang terinfeksi atau memiliki resiko terinfeksi HIV. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian, sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak. Faktor utama yang mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke anak. Faktor ibu, jumlah virus dalam tubuh dan jumlah sel imun ibu. Faktor bayi, yaitu usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir. Kemudian tindakan persalinan, yaitu jenis persalinan, lama persalinan, ketuban pecah dini, dan tindakan medis selama membantu proses persalinan meningkatkan resiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu atau bayi. Adapun program pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Yang pertama, mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia produktif, yaitu menghindari perilaku seksual beresiko seperti berganti pasangan seksual. Yang kedua, mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV untuk ikut KB dengan menggunakan metode kontrasepsi dan cara yang tepat. Dan yang keempat, serta memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kesehatan kepada ibu dengan HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Program pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan HIV dari ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandung. Yang pertama yaitu layanan antenatal care terpadu termasuk penawaran dan tes HIV pada ibu hamil. Yang kedua, diagnosis HIV pada ibu hamil, pemeriksaan mendeteksi antibodi dalam darah menggunakan tes cepat atau rapid test HIV. Kemudian yang ketiga, pemberian terapi antivirus ARV pada ibu hamil. Ibu hamil dengan HIV harus mendapat terapi dengan menggunakan dosis dan jadwal yang tepat. Kemudian yang keempat, persalinan yang aman. Bedah sesar dapat mengurangi resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Selanjutnya yang kelima, menunda dan mengatur kehamilan berikutnya menggunakan kontrasepsi jangka panjang atau kontrasepsi mantap. Yang keenam, pemberian obat antivirus pencegahan atau profilaksis antiretroviral dan antibiotik cotrimoxazole pada anak. Pemberian pada anak sebaiknya 6-12 jam setelah kelahiran selama 6 minggu. Selanjutnya, anak diberikan antibiotik cotrimoxazole sebagai pencegahan mulai usia 6 minggu sampai diagnosis HIV ditegakkan. Kemudian yang ketujuh, pemeriksaan diagnosis pada anak dilakukan pada anak usia 4-12 bulan dengan catatan bila hasilnya positif harus diulang setelah anak berusia 18 bulan. Kemudian yang kedelapan, imunisasi pada bayi dengan ibu HIV positif. Vaksin dapat diberikan sesuai dengan jadwal imunisasi nasional. Vaksin BCG dapat diberikan pada bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV setelah terbukti tidak terinfeksi HIV. Kita masuk pada pencegahan penularan sifilis pada bayi baru lahir. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari sifilis. Sifilis adalah suatu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spirochaeta, yaitu Treponema pallidum atau yang dikenal sebagai raja singa. Sifilis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sifilis kongenital, yaitu yang ditularkan melalui plasenta dari ibu ke janin selama dalam kandungan. Kemudian yang kedua, sifilis acquisita, yang ditularkan melalui hubungan seks dan darah yang tercemar. Adapun dampak dan gejala sifilis kongenital, yaitu yang pertama menyerang berbagai sistem organ tubuh janin termasuk otak hingga tulang. Yang kedua, meningkatkan resiko keguguran. Yang ketiga, mengakibatkan BBLR dan kelahiran prematur. Yang keempat,
Gejala sifilis pada BBL usia 2 minggu berupa gelembung infeksius di kulit bayi, pembesaran organ hati, anemia, lengan dan kaki tidak dapat digerakkan hingga radang selaput otak. Kelima, gejala sifilis kongenital lanjut berupa bekas luka, gangguan penglihatan atau pendengaran, kerusakan tulang rawan hidung atau gigi seri berbentuk pasak. Ada 2 faktor resiko penularan sifilis dari ibu ke bayi baru lahir. Dari faktor ibu, yang pertama, adanya IMS lain selama kehamilan seperti HIV dan gonorrhea. Yang kedua, infeksi organ reproduksi akan memperbesar resiko penularan sifilis. Yang ketiga, penularan baru sifilis pada ibu hamil meningkatkan resiko penularan ke anak. Kemudian pada faktor tindakan obstetrik, yaitu resiko penularan sifilis selama masa kehamilan lebih besar dibanding pada saat persalinan, karena bakteri dapat menembus barier darah plasenta. Adapun pelayanan kesehatan untuk mencegah penularan sifilis dari ibu ke anak, yaitu yang pertama mendeteksi dini di puskesmas untuk ibu hamil pada trimester pertama kehamilan. Yang kedua, jika pada BBL dicurigai adanya sifilis kongenital, maka dilakukan pemeriksaan darah melalui plasenta disertai dengan pemeriksaan fisik bayi. Yang ketiga, ibu harus menerapkan perilaku seksual yang aman sebelum masa konsepsi. Yang keempat, jika ibu merasa memiliki resiko terinfeksi sifilis, disarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis dermatologi untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin dan mencegah infeksi sifilis pada fase lanjut. Terima kasih, semoga video edukasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.